Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman Rafiq ya Rahim ya Harisuni min kulli syai'in yalzimuni. Ayatu kursi safiyallah tahassamtu biyasin tawakkaltu ala Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika zainil wujudi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi min ahli at-ta'at wa barik wa sallim wa karrim wa tarham wa majjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وطبيب قلوبنا ونور روحنا وقدواتنا وإمامنا وساداتنا ومعلمينا سيدنا مولانا محمد كريم الآباء وأمهات. اللهم اشفع لنا يا نبينا محمد. اللهم اشفع لنا يا نبينا محمد. اللهم اشفع لنا يا نبينا محمد من دار الدنيا إلى يوم الميعاد. آمين يا ربال. معاشر الحبائب الشرفاء العلماء الفضلاء الحاضر المختارم الذي شرفتكم وشرفكم الله. Seluruh para habaib anak cucu Nabi Muhammad dan seluruh para ulama-ulama penerus warithah Nabi Muhammad dan seluruh para hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at. Mudah-mudahan seluruhnya dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khassa bidzikri abuya Syekh Taifur Mawardi ba'dallahu fi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulum fi darain. Al-Habib al-Mahbub Al-Habib Muhammad Ridha, guru kita bersama, mudah-mudahan beliau selalu dianugerahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para habaib dan seluruh bini sepuh dan seluruh instansi pemerintah baik sipil, TNI, Polri dan semua yang hadir pada malam hari ini. Demi mempersingkat waktu yang tidak dapat kami ucapkan, kami sebutkan nama beliau yang mulia satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami setinggi-tingginya, wabil khusus kepada Bapak Kapolres dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya kelak dapat berpayung dalam syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ibadallah, bal ikhtisaril qaul, andai kata kita ditanya oleh seseorang, wa ya ibadallah, apakah yang paling berharga dalam kehidupan kita? Apakah yang paling besar nilainya yang kita miliki? Apakah sesuatu yang paling cemerlang yang sangat kita idolakan dalam kehidupan kita? Tentu wa ya ibadallah, jawabannya tidak akan sama. Andai kata ditanya, jawabannya tidak akan sama. Mungkin di antara kita menjawab harta benda kita. Mungkin sebagian akan menjawab pangkat kita, jabatan kita. Mungkin sebagian akan menjawab anak dan keturunan kita. Tahukah ya ibadallah? Andai kata kita mengerti apa yang paling berharga ya ibadallah, yang paling berharga dalam kehidupan kita yang kita miliki, qalbun yata'allaq ila Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Adakah kelak yang dapat kita bawa ya ibadallah? Adakah kira-kira apa yang kita akan bawa ketika kita menuju kepada Allah? Pangkat, jabatan, harta, anak, cucu, apa itu yang kita bawa? Ya ibadallah, hanya hati yang terpaut dengan Nabi Muhammad, hanya hati yang terpaut dengan Rasulullah. Ya ibadallah, andai kata semua dapat merasakan, dan insyaAllah semua dapat merasakan ketenangan di malam ini, di tempat ini, wa ya ibadallah, akan ditukar dengan apa?
ketenangan yang kita rasakan pada malam hari ini, saat ini, di tempat ini, ya Allah, kira-kira akan ditebus dengan apa? Tidak ada mungkin yang dapat menilainya, tidak ada yang mungkin dapat menebusnya, ya Allah. Andai kata kita dapat melihat, ya Allah, berapa juta malaikat yang Allah turunkan di majlis yang seperti ini, ya Allah, tentunya tidak ada satupun insan manusia yang akan meninggalkan majlis yang seperti ini. Ya Allah, ketika para sahabat Nabi Muhammad menyatakan, ya Allah, nassir rahimatun li hubbin nabi wa madhi li rasulillah, nafasku aku gadaikan untuk Nabi Muhammad. Apa yang kita dapat persembahkan untuk Nabi Muhammad? Ya Allah, apa yang dapat kita persembahkan untuk Rasulullah? Sedangkan sebagian kita untuk melangkahkan kaki ke tempat ini saja sulit luar biasa, Pak. Pantaskah kita berharap Rasulullah akan kelak memandang wajah kita ketika kita, ya Allah, jauh dengan Rasulullah? Apalagi yang akan kita banggakan, ya Allah. Sekelumit, ya Allah, kesempatan yang mulia ini, Al-Fagir ingin menyampaikan sedikit, ya Allah. Terdahulu, ya Allah, setelah dinasti demi dinasti, dari mulai dinasti Fatimiyin, setelah berpulangnya Nabi Muhammad ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak dinasti demi dinasti, ya Allah, termasuk di abad pertama, ya Allah, termasuk di abad pertama setelah dinasti Fatimiyin, banyak dinasti-dinasti lain, ya Allah, termasuk Bani Umayyah, Bani Abbas, dan banyak yang lain. Dan dalam sejarah, ya Allah, baik Bani Umayyah, kejayaannya hanya bertahan 80 tahun dan seterusnya. Kenapa dinasti demi dinasti setelah Fatimiyin tidak berjalan lama, ya Allah? Ada penemuan, ya Allah, ditemukan satu magam yang luar biasa, cucu daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, termasuk, ya Allah, abad pertama yang ditemukan makam beliau, ya Allah, di satu desa terpencil Tanjung Itapanuli. Beliau bernama Syekh Mansur Mahmud, wafat pada tahun 68 Hijriah. Ya Allah, hampir tidak ada yang mengetahui secara umum. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa kepemimpinan Islam, penerus warithah Nabi Muhammad, tidak lama kejayaannya, ya Allah? Tahukah penyebab terbesar apakah itu, ya Allah? Karena jauhnya mereka daripada ulama. Karena jauhnya mereka daripada ulama. Mereka sebagai lebih cinta kepada harta benda dan dunia, sehingga mereka, ya Allah, hampir kehilangan kendali. Bagi mereka terdahulu yang dipandang adalah harta jabatan dan pangkat, harta benda, sehingga mereka, ya Allah, meninggalkan satu ikatan yang suci, yang mulia, dekatnya dengan ulama Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita dengan para ulama, ya Allah, adalah energi yang sangat besar. Kita teringat, ya Allah, Al-Fagir menyampaikan sekelumit sejarah manaqib daripada Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Mahsin bin Abdullah bin Hadun bin Muhammad bin Husin bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husin bin Umar sahib al-ratib bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Ali bin Muhammad Fiqil Muqaddam. Wa ibadallah, beliau 40 turun dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan beliau?
di masa remaja beliau, ya ibadallah, beliau dilahirkan di Petamburan dari Abi Al-Habib Mahsin bin Abdullah yang dari bin Hud, kemudian dari ibu Syarif Al-Karimah Syarifah Badriyah binti Syekh bin Yahya, yang menurut Abu Al-Habib Lutfi daripada nasab beliau Hawa Badriyah bin Syekh bin Yahya, Al-Habib Syekh memiliki 3 keturunan yang semua menjadi wali besar. Ini yang mengatakan Habib Lutfi bin Yahya. Ya ibadallah, menginjak masa remaja beliau dititipkan oleh ayah anda beliau kepada seorang kiai muhibbin yang nasab kiai ini bersambung kepada Said Amin Qutbi, yang nasab perguruan beliau tidak diragukan lagi mutasalsil kepada Nabi wa Maulana Muhammad. Kemudian dari kiai muhibbin ini, wa ibadallah, dinikahkan beliau dengan seorang syarifah yang bernama Aminah binti Abdullah bin Umar Az-Zahir, yang beliau Habib Abdullah bin Umar Az-Zahir pernah menjadi katib daripada Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul, dan pernah beliau mengajar juga di Rasifa di tempat Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ya ibadallah, dari keluarga yang berada beliau, dari istri beliau Ummin Al-Karimah Syarifah Aminah binti Abdullah bin Umar Az-Zahir, beliau keluar dari keluarga itu. Beliau memilih, ya ibadallah, berdakwah, bukan sampai langsung ke daerah ini, bukan. Ada beberapa tempat yang dikunjungi oleh beliau, sampai, ya ibadallah, makan sehari, berpuasa 2 hari biasa dalam sejarah beliau. Dan ini biasa daripada Ahlul Bait. Ini biasa bagi Ahlul Bait meneruskan, wa ibadallah, terdahulu kakek-kakek beliau yang bersambung dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan wal Sayyidina Husain. Di saat lebaran, wa ibadallah, semua orang berpesta Sayyidina Hasan wal Husain. Diceritakan dalam satu sejarah, wa ibadallah, beliau berdua memakan roti basi. Dan bagi keluarga Siti Fatimah buntu salasa yaum, Nabi dan keluarga Nabi sudah biasa. Itu pun terjadi kepada Sayyidil Walid Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Sehingga ringkas cerita, ya Allah, sampai ke daerah ini yang terisolasi, yang banyak kepercayaan yang bukan langsung kepada Nabi. Banyak, ya Abdullah, apa trik beliau, cara beliau, dakwah beliau, ya Abdullah. Awal-awal masuk ke daerah ini, kami sampaikan kembali, orang yang keras hatinya dimodali oleh beliau diberangkatkan ke Malaysia, menjadi transmigrasi keluar dari rumah ke rumah, dari tempat satu ke tempat yang lain. Beliau berdakwah dengan segala keterbatasan dan kekurangan beliau. Apa yang beliau cari di tempat ini? Adakah beliau mencari harta pangkat jabatan? Tidak. Beliau hanya ingin berdakwah bi kalimatillah, meruskan estafet ayah anda beliau dan terus menyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadallah, satu ketika beliau berwasiat yang mungkin ini bisa diambil manfaat, wa ibadallah. Apa salah satu wasiat beliau di antara banyak wasiat beliau yang dikhawatirkan hampir sama dengan nasihat Luqmanul Hakim kepada keluarganya. Apa? Mata ta'budun min ba'd. Ini selalu diucapkan oleh beliau. Seakan-akan beliau ingin menyiratkan, jangan kau tergantung kepada aku. Andai kata aku tiada, apa yang akan kau teruskan? Apa yang akan kau perjuangkan? Ini yang tanya terus oleh beliau, disampaikan oleh beliau. Sesekali waktu beliau menyampaikan agar kita dekat dengan para ulama. Mengutip hampir sama dengan gaul Al-Imam Luqmanul Hakim, alaika bil majalisil ulama wastam'al kalam al-hukama. Ini sering disampaikan oleh beliau.
duduklah dengan para ulama dan sering mendengarkan nasihatnya. Ya ibadallah, sejarah berulang Pak. Sering kita sampaikan dalam majelis-majelis bagaimana ketika Imam Malik ketika mengalami gundah hatinya, kebingungan hatinya, beliau berlari menemui gurunya, hanya ingin memandang wajah gurunya. Hanya ingin memandang wajah gurunya. Maka kegundahan hati itu akan sirna. Bagaimana andai kata kita dapat memandang Habibunal Mustafa? Bagaimana andai kata kami kita memandang wajah mulia Nabi Muhammad? Adakah yang lebih berharga daripada hal demikian? Wa ya ibadallah, wa'lamu ketika kelak di surga, orang sudah ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka masih kebingungan Pak. Mereka masih kebingungan, masih seakan-akan menunggu ada sesuatu yang kurang lengkap di antara mereka min ahlil jannah. Para malaikat bertanya, apa yang kalian tunggu? Karena belum bertemu memandang wajah Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan di majlis ini wa ya ibadallah, di majlis ini wa ya ibadallah, sebagaimana tadi oleh beliau guru kita Khadimul Majlis Riyadul Jannah Gus Rafiq Ibn Syekh Abdul Rahim Syadali, jangan ragu ya ibadallah, jangan pernah ragu hadir di majlisnya Nabi Muhammad. Dimanapun dan kapanpun jangan ragu bahwa ruhan Nabi Muhammad hadir. Andai kata Nabi Muhammad wa ya ibadallah benar-benar hadir memandang wajah kita, dan itu tidak akan pernah dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang dekat Nabi Muhammad bermimpi dengan Rasulullah, bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau mengenal satu persatu jamaahmu yang hadir? Maka seorang muhibbin ini mengatakan, tidak ya Rasulullah. Apa sabda Muhammad ra'a fil mana? Aku mengenal mereka satu persatu. Bahkan kakek-kakek mereka, 7 kakek mereka aku mengenal. Salah satu manfaat hadir di majlis Nabi Muhammad, di majlis zikir, majlis salawat. Andai kata ada anak kita yang hadir, maka 7 turun ke atas dan ke bawah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya ibadallah, apalagi sering Al-Fakir sampaikan bahwa zikir akhir zaman, amalan akhir zaman. Andai kata Imam Al-Ghazali hadir di tengah-tengah kita, fa insyaallah tidak terlepas dari 2. Apa? Tadabburul Quran wa shalawah ala Nabiil Mukhtar. Andai kata Imam Ghazali hadir di tengah-tengah kita, kita yakin wa ibadallah tidak keluar dari 2 ini. Qaul Imam Al-Ghazali, amalan akhir zaman jangan pernah lepas dari Al-Quran, tadabburul Quran wa shalawah ala Nabiil Mukhtar. Ya ibadallah, andai kata kita ada waktu, bagaimana manfaat salawat? Sebagian ulama mengatakan bukan sedikit Pak manfaat salawat, kaedah salawat sedikitnya bisa ba'in 70 manfaat salawat, dan tidak tanggung-tanggung ya ibadallah. Tidak ada. Al-Fakir menyatakan bahwa salawat bahrul amal, tidak ada sedaksat salawat, tidak ada sedaksat melebihi daripada salawat Nabi Muhammad. Andai kata ya ibadallah kita lupa dalam 24 jam tidak istighfar kepada Allah, tetapi kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka dalam selawat sudah mengandung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kami lakukan wa ibadallah mengadakan haul daripada Sayyidul Walid, tidak lebih wa ibadallah, hanya ingin birrul walidain, hanya ingin kami berbakti kepada ayahanda Sayyidul Walid. Yang ibadallah, rasanya tidak ada yang lebih yang dapat kami lakukan kecuali kami mengungkapkan dalam bentuk pelaksanaan haul wujud bentuk bakti kami, terima kasih kami kepada Sayyidul Walid. Ya ibadallah, ketika kita mengamati, tidak ada kemuliaan yang akan dicapai melebihi daripada cara birrul walidain. Tidak ada cara yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah melebihi daripada kita birrul walidain. Qala Ibnu Abbas, apa yang dinyatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
thalathu ayatin nazalat makrunatan bi thalath la yaqbalullahu minha wahid bighairi kanintiha ihdaha. Apa di antaranya ya Allah? Gal Ibnu Abbas, ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah yang satu dengan lain berkaitan, yang tidak akan pernah terpisahkan ayat ini. Apa di antaranya wa ibadallah ati Allah wa ati ar-rasul. Yang kedua aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga anishkurli wa liwalidayk. Apalagi yang kita ragukan, Pak? Andai kata kita ingin bertanya, apa amalan yang akan mengangkat derajat kita? Jawabannya tentunya satu, ya ibadallah, di antara yang lain, perlakukan ayah ibu kita sebagai raja dan ratu. Maka pasti, ya ibadallah, rezeki kita sebagaimana raja dan ratu. Akhir zaman, ya ibadallah, berapa banyak di antara kita yang tidak pernah membanggakan orang tuanya. Berapa banyak di antara keluarga kita yang hadir mungkin, yang tidak pernah membanggakan, bahkan malu mengakui ayah ibunya. Sibuk mereka menaruh foto-foto para ulama. Bagus, bukan tidak bagus. Di DP kita, di rumah kita, di mushola kita sibuk dengan foto para ulama. Baik, bukan tidak baik. Andai kata kita dapat memahami rahasia, ya ibadallah, seberapa banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dengan sebab dia memuliakan kedua orang tua kita. Coba cek, ya ibadallah, di rumah-rumah kita lebih banyak mana foto-foto guru-guru kita di antara ayah dan ibu kita. Tidak sedikit, ya ibadallah, di antara mereka yang malu mengakui ayah andanya. Tidak sedikit, ya ibadallah, di antara mereka yang menyimpan wajah foto ayah andanya dan ibundanya. Dan mereka sibuk hanya memamerkan foto-foto yang mereka idolakan. Andai kita bertanya dengan baginda Nabi, andai kata ada orang bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, andai kata engkau lebih ridha mana ya Rasulullah, aku menyimpan di dalam rumahku foto-foto yang aku idolakan dengan foto kedua orang tuaku. Sudah pasti kebaca jawabannya, ya Batullah. Al-Habib Ali pernah menyatakan di Indonesia banyaknya bencana bukan karena perzinahan yang banyak dilakukan oleh rakyat Indonesia, bukan karena tempat minum-minuman keras yang terbuka terang-terangan, tapi yang terjadi bencana di Indonesia karena setiap rumah di orang-orang Indonesia sebagian besar mereka banyak itqul walidain, mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Harapan besar, ya ibadallah, mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita digabul oleh Allah, dan kelak kita akan bersama di surga berserta orang tua kita. Dan mudah-mudahan, ya ibadallah, semakin ke depan semakin kita dapat merasakan bagaimana, ya ibadallah, pahit getirnya menjadi orang tua, sehingga kita dapat memuliakan beliau-beliau. Sungguh tidak ada arti kita tanpa beliau, sungguh tidak ada makna kehidupan ini tanpa beliau. Beliau adalah guru sejati kita. Jangan pernah menduakan orang tua kita dibandingkan dengan yang lain. Ya ibadallah, yang terakhir, ya ibadallah, sebagai penutup, dari terdahulu seseorang yang memuliakan para habaib tidak akan pernah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat Sayyidul Walid wa Sayyidul Jad, hampir beliau bersanding dengan para kiai. Tidak ada kiai sepuh yang tidak beliau kenal, khususnya di Bangkalan. Sayyidul Jad, di mana ada kiai di situ ada habaib, di mana ada habaib di situ ada kiai. Bahkan, ya ibadallah, dari dasar muhibbin ke muhibbin inilah yang menyambungkan beliau-beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nasab kepada Nabi ada dua.
ada sebab memang nasab yang memang dianugerahkan khusus oleh Allah dengan sebab darah yang menyambung tali temali dengan Nabi Muhammad bidamin Nabi wasiftatin Nabi. Ada nasab melalui ilmu yang bersambung dengan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman wa ibadallah, hampir-hampir keharmonisan di antara kedua, antara para habaib dan para kiai akhir zaman sudah banyak yang ngoyak-ngoyak, sudah banyak yang mengadu domba, sudah banyak yang akan memisahkan kedua warisan-warisan Nabi ini. Padahal dari kedua inilah sumber dari keamanan hidup di dunia. Ahlul Bait Nabi Muhammad sumber keamanan di dunia. Al-Mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakir. Ulama memang ditakdir khusus oleh Allah. Lentera kehidupan ini adalah ulama. Jangan pernah kita ya ibadallah, jangan pernah kita meninggalkan keduanya, antara habaib dan para ulama. Ketika kita lari daripada keduanya, kehancurannya akan terjadi. Dan kita berharap ya ibadallah, semakin ke depan, wabil khusus negara yang kita cintai, wabil khusus dan semuanya rakyat Indonesia semakin bersatu, semakin mencari kebersamaan bukan perbedaan. Perbedaan tidak perlu kita korek-korek dan tidak perlu kita cari, tapi keharmonisan dari zaman dahulu yang diajarkan para guru-guru kita, inilah yang harus kita bangun. Dan tentunya ya ibadallah, tidak ada yang ridha siapapun ketika Indonesia diadu domba dengan negara-negara lain. Saya yakin tidak ada yang ridha ketika para habaib diadu domba para ulama. Saya yakin tidak ada yang ridha, yang hadir semuanya, ketika ada oknum yang menjauhkan kita dengan habaib dan para ulama. Dan mudah-mudahan semuanya semakin bersatu dengan adanya majlis pada malam hari ini, dihadiri oleh tokoh besar, oleh guru kita Kiai Haji Taifur Mawardi dan para habaib yang hadir pada malam hari dan para umara. Ini merupakan pertanda bahwa kita satu barisan, bahwa kita satu keyakinan, bahwa kita satu keinginan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir akan digabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya akan dimudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Dan kita doakan apabila ada di antara kita yang sakit, segera akan Allah sembuhkan. Apabila ada di antara kita ya ibadallah terhimpit ekonomi, akan segera akan Allah limpahkan rezeki yang barakah. Mudah-mudahan apabila ada di antara kita ya ibadallah yang belum memiliki keturunan, sekedar insyaallah akan dilimpahkan oleh Allah keturunan saleh dan salihah. Dan apabila ada yang boleh bertobat, mudah-mudahan segera akan Allah berikan hidayah wal inayah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdil hasna bi hurmatihim wa amidna fi dariqatihim wa mu'afati min al fitani bi jahati rasul. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سل. رب استجب لي آمين بجاه والد فاطمة. نختم لنا بحسن الخاتمة ولا تمتنا بسوء الخاتمة بجاه الخير البرية. يا الله يا الله يا الله، نسألك يا الله بفضلك العظيم، نسألك يا الله بصفاتك العظمى، ونتوصلك بحبيبك نبينا محمد. اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، ولا تخرجنا من الدنيا إلا بلقاء حبيبنا محمد. اشفع لنا يا نبينا من الدنيا إلى يوم الميعاد. آمين يا رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan, atas nama mewakili keluarga sekaligus atas nama sahibul hajah yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas. Mudah-mudahan apapun yang menjadi niat hajat beliau sekeluarga, mudah-mudahan di malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dengan mudah dan hajat akhirat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah
sekaligus majelis ta'lim yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Syekh Haji Taifur Mawardi dari Purworejo, Jawa Tengah. Kepada beliau, fadhal fa'alikum masykurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para habaib, para cucu Rasulullah semua yang sangat kami hormati, khususnya niki Habib Soleh ini Gus kula. Kula dugi Mekah, saya sampai Mekah niku Habib Abdullah Zahir sudah ngajar, saya baru datang. Ini cucu Habib Abdullah. Jadi niki cara Jawa Guse kula. Kejaba Habib, cucu Rasulullah kita harus menghormati, juga cucunya guru kula. Saya masuk Mekah dulu masih di Utebiyah, belum di Rusefah. Jadi saya datang ke Mekah, ya biasa Muhammad, beliau Habib Abdul Zahid sudah ngajar, saya baru masuk. Masya Allah, ini Gus kula, Jawa-Jawa Gus, ya Habib ya Gus. Jadi saya harus hormat dari segi Gusnya, cucunya guru saya, ya cucu Rasulullah SAW. Insya Allah sangat gembira saya berjumpa dengan Habib Soleh ini, cucu guru saya, cucu Rasulullah. Banyak habaib yang datang, Masya Allah. Semoga kita bukan hanya di dunia kumpul habaib, insya Allah sampai surga kumpul habaib. Bijai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa keluarga Riyadul Jannah yang dipimpin Gus Rafiq Abdurrahim, Masya Allah. Saya lihat kesemangatan beliau, vokal-vokal beliau yang suaranya baik. Rasulullah itu senang dengan suara yang baik. Dulu ketika Fathu Makkah, ada orang namanya Abu Mahdurah. Abu Mahdurah itu belum Islam, tapi suaranya baik. Nirok keadaan. Rasulullah dengar suara yang baik, tanya, suara siapa itu? Suara siapa baik? Ada sebagian sahabat yang jawab, itu saut Abi Mahdurah. Walamma yuslim, belum Islam. Rasulullah butuh muadzin yang suaranya baik. Panggil Abu Mahdurah. Tadi panggil Abu Mahdurah yang belum Islam dipanggil Rasulullah, dimek dadane. Maaf saya kurang lancar bahasa Indonesia. Bahasa Jawa titik-titik ngoten nggih. Abu Mahdurah yang suaranya baik nih Gus Rafiq, dimek dadane. Langsung cinta Rasulullah. Ngoten niki langsung masuk Islam. Tangane sapa rek? Tangannya Rasulullah. Langsung masuk Islam, langsung diangkat menjadi muadzin Masjidil Haram pertama kali Abu Mahdurah. Karena suara baik. Jadi suara baik dibutuhkan oleh kita semua. Vokal-vokalnya Rafiq baik-baik, Masya Allah. Dulu di Mesir kan suaranya baik-baik, muadzin Mesir. Ada tangga masjid Kristen Nasrani.
Nah, setiap pagi mendengarkan azan yang suaranya baik. Suara baik. Sudah jadi muadzin. Kata orang Nasrani ini yang Kristen. Masya Allah, alangkah baiknya orang Islam. Setiap pagi undang jamaahnya dengan suara yang baik dan sopan santun. Dengan kata-kata as-salatu khairum minan naum. Karena suara yang baik ini akhirnya Nasrani ini masuk Islam. Tersentuh dengan sopan santunnya. Orang azan pagi-pagi tidak ada paksaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Tersentuh hatinya sehingga masuk Islam. Jadi suara baik sangat diperlukan oleh kita semua. Semoga vokal-vokalnya Gus Wahim ini semua manfaat dunia akhirat. Memuji Rasulullah, kumpul sama Rasulullah. Allahumma. Saya senang dengan peringatan Maulid. Sedikit karena ini Maulid akan nyatakan tentang kehadirannya Rasulullah. Maaf Pak Yai, maaf Beb ya. Ini kecuali khol, ya khol itu memperingati hari wafatnya yang di kholi. Sudah jelas yang kita kholi Habibatullah, cucu Rasulullah, orang baik. Semoga kita bisa bersama Habibatullah besok di surga mendapat syafaatnya Rasulullah. Masya Allah, cucu Rasulullah luar biasa. Kelahirannya Rasulullah kita nanti tadi baca Maulid. Saya akan menerangkan tentang Wiladatul Rasul sedikit saja. Yang sering kita baca dulu sebelum Simtiduror berlaku di Jawa, Madura kan ada berjanji ya. Ya berjanji dulu. Tiba Simtiduror terakhir ini luar biasa. Masya Allah. Berjanjikan ada kata-kata yaumanalat biwat hibnatu wahbin min fakhorin malam tanalhun nisa'u. Ketika lahirnya Rasulullah yaumanalat, hari memperoleh biwat dengan melahirkan Rasulullah sopo ibnat wahbin, anak istrinya Kiai Wahab, memperoleh min fakhorin dari kebanggaan malam tanalhun nisa'u, yang tidak bisa diberi para wanita semua di dunia ini. Wa atat qaumaha bi afdhala mimma hamlat qablu Maryamul adra'u. Wa atat datang si Ibnatu Wahbin, Siti Aminah. Qaumaha mendatangi kaumah pada kaumnya bi afdhala dengan anak laki yang lebih utama. Ngoten mimma daripada Nabi Isa. Hamlat qablu Maryamul adra'u, yang telah mengandut si Maryam ngandut Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu ibunya kan Siti Maryam, perawan, tidak punya bapak, punya anak, kekuasaan Allah Ta'ala. Diceritakan di Al-Quran tentang sejarahnya kelahirannya Nabi Isa. Kita tahu Fadil dan Mafdul. Kalau kelahirannya Nabi Isa diceritakan oleh Allah di Al-Quran, ya, yang hebat Rasulullah lebih hebat. Nah, supaya ketika kita mengetahui ceritanya Nabi Isa yang hebat, kita lahirnya Rasulullah lebih hebat. Biasanya kita tahu Fadil yang utama, harus tahu yang diutamai. Bagaimana ceritanya Nabi Isa kita lahir? Nabi Isa ibunya undang wanita yang solihah. Kok hamil? Kan malu akan punya anak. Lari ke kebun kurma. Fa'aja al-makhadu ila jid'in nakhlati. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyah. Biasanya kalau punya anak kan undang dukun bayi kalau dulu. Kalau sekarang tidak di rumah sakit bersalin. Ini tidak punya bapak, malu. Akhirnya pergi ke kebun kurma. Fa'ajaha al-jaha. Ngoten ngungsiaken ing Siti Maryam opal makhadu wat rasane lorone mana. Ila jid'in nakhlati. Maring kebun kurma apa? Jid'in nakhlati niku glugu kurma. Ngoten. Teng niku susah nang kebun kurma, cekelan wit glugu kurma.
kalimatur qalat ya laitani mbok yo kula mitu mati sekarang ngono mitu qabla hadza sebelum melahirkan anak saya ngoten ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansia jadi orang lupa dilupakan ini dilupakan tidak ada orang tahu saya tapi bagaimana coba susah wong kondang solihah kok di anak radi bapak kan susah luar biasa nih pelacur ora masalah ini orang kondang solihahnya punya anak tidak punya bapak. Masya Allah akhirnya melahirkan sendirian pak nang kebun kurma nek wong Nasrani linguneke lahir di bawah kebun cemara iya tapi kalau Quran merangkan di bawah kebun di bawah pohon kurma. Dulu di Magelang di Desa Cawangan perkumpulan antara kiai-kiai muslim dan kiai-kiai Nasrani. Menurut Al-Qur'an ya, Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Tapi orang Nasrani mengatakan di bawah pohon cemara. Bagaimana? Kebohongan Nasrani kelihatan. Sampai sekarang di tempat kelahirannya Nabi Isa tidak ada pohon kurma satupun. Kalau ada, tidak ada pohon cemara. Sampai sekarang, kalau ada pohon cemara ditanam di tempat kelahiran Nabi Isa, tidak bisa hidup. Nas Al-Quran di bawah pohon kurma. Nah, karena apa kok dunia paham cemara? Iku jadi bisnis ngapusi ben laris. Itu nih gue panggil. Nas Al-Quran fa'aja'al makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansya. Bagaimana? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Fanadaha min tahtiha undang-undang. Ini ada dua kol, ada mengatakan undang-undang malaikat. Ada yang mengatakan yang undang-undang Nabi Isa yang baru lahir. Panadaha undang-undang pada Maryam. Siapa yang undang-undang? Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan anak yang baru lahir. Minta dari bawah pohon kurma. Ala tahzani, kalau dari anaknya tidak usah susah bu, rasa susah jenengan. Ala tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Betul-betul telah menjadikan tahtaki jalbi Tuhanmu menjadikan kalian kecil kan punya anak kan haus pak tidak ada orang tidak ada dukunnya sendirian ngeden punya anak kan haus tiba-tiba Allah menjadikan kalian di bawahnya waja'ala rabbuki tahtaki sariya ngoten ya tadi kan gendolan pohon kurma tadi. Ini pohon kurma sudah kering Pak nggih. Yang aneh firman Allah di situ, wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit aliki rutoban janiya. Sampai ngerok wit kurma sing mbok cekeli goyangno engko rak ngerogolke rutoban janiya. Rutob niku kurma-kurma yang muda yang sudah dipetik masih muda-muda. Niku padahal wit kurma galing dirok ngoten iki ngerontengaken rutoban janiyah. Anake baru lahir atau malaikat ngendika terus pundi fakuli wasrobi wakori aina dengan daharo makanlah itu kurma wasrobi minumlah kamu bu dari itu kalenan tadi wakori aina tenang sampean tenang kori aina supaya tenang kamu ngoten. Lah pasan pun ngoten kan isi bingung arak gobali kaumnya bagaimana terus pundi bagaimana kang bingung mosok ora di bapak kok di anak sing ngatur anake fa imma taroyina minal basyari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani soma falan ukallimal yauma insiya ngeten Bang. Fa imma tanya seandainya kamu melihat minal basyari ahad dari manusia dan seorang fakuli kamu bilanglah inni nazartu rahman sunya saya nazar pada Allah yang punya sifat rahman soman poso bisu
Jadi kamu nanti kalau lihat orang, satu orang dari manusia, kamu bilang, ini hari saya nadar puasa bisu, falan ukalimal yauma insiya, saya tidak akan bicara ini dari manusia satu pun. Oh, itu juga Bali rek. Habis diatur, engko nek ketemu wong, saya nadar puasa bisu kepada Allah, tidak akan bicara sama siapapun. Terus bawa fa'atat qaumaha tahmiluh, digendong pada kaumnya, digendong pulang si Maryam. Fa'atat qaumaha tahmiluh, orang bilang, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Hei Maryam, laqad ji'ti, kamu datangi syai'an fariya, kemungkaran yang besar. Ya ukhta Harun, saudara punya Harun, bukan Nabi Harun, Nabi Musa, Siti Maryam punya saudara laki namanya Harun. Maka nabuki imro'ah sau'in wa makan ummuki baqiya. Bapakmu bukan orang buruk, ibumu bukan pelacur, kok kamu punya anak bagaimana? Masya Allah, luar biasa. Akhirnya fa'asyarat ilaih, Siti Maryam isyarah, tuding, tidak perlu saya bicara, bicaralah kamu sama anak saya. Yang jawab pertanyaan kamu bukan saya, tapi anak saya. Fa'asyarat ilaih, katanya kaumnya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qalu, bicara kaumnya, kaifa nukallimu, bagaimana kita akan bicara man kana fil mahdi sabiyya, orang masih bayi di bandulan. Piye sira, mosok saya akan bicara bayi di bandulan. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Langsung Nabi Isa bilang pidato di bandulan, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala inni Abdullah, Nabi Isa bilang, ini bayi pidato, ini Abdullah, sungguhnya saya hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberi saya kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, juga Allah menjadikan saya sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu, ngoten, aku jadikan orang yang penuh berkah di mana aku berada. Wajani mubarakan kuntu wa usani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Allah wasiat pada diriku supaya saya menjaga salat dan zakat selama saya masih hidup. Itu pidato Nabi Isa. Bagaimana kelahirannya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW? Ini kan ada mafdul, fadilnya maulidun kana minhu fi tali'il kufri wabalun alihimu wa waba'u. Maulidun kana minhu, kelahiran yang ada dari Nabi Agung Muhammad SAW. Maulidun kana minhu fi tali'il kufri, dalam munculnya kekufuran, wabalun, kehancuran, wabalun alihi, atas orang-orang kafir. Wabak blahi, wabak ini kaya wingi lho. Wingi Covid itu wabak, gitu, bencana untuk orang-orang kafir. Bagaimana? Maulidun kana minhu fi talil kufri wabalun alihimu. Lahirnya Rasul hancur berat, kehancuran besar untuk orang-orang kafir. Munculnya kekufuran, termasuk berhala-berhala yang di Mekah ngelilingi Ka'bah itu dulu ada 360 berhala jungkir kabeh. Itu lahirnya Rasulullah. Karena wa'atat qaumha bi afdhala mimma hamlat qablu Maryamul azam. Baru lahir Rasulullah, ini berhala-berhala hancur semua. Aneh lagi, di Persia ada api yang 2000 tahun disembah oleh Majusi. Wong-wong Majusi ku nyembahnya api. Itu 2000 tahun tidak pernah mati, tidak pernah sirap. Rasul lahir mati. Wong kaget, kenapa Tuhan kita mati? Tuhannya geni aja. Ande ini geni niki diuripke di Indonesia. Pramuka api unggun niku pelajarannya mbak api, Pak. Tapi tidak tahu. Menghormat api, menghormat Tuhannya Majusi. Ini harus tahu.
Kadang anak-anak ustadz barang melo api unggun jajal. Tidak tahu itu pelajarannya mbak api itu. Kemungkaran yang besar itu harus dihilangkan itu. Api itu Tuhannya orang Majusi. Jadi api unggun itu apa? Dari belajari nyembah api tapi tidak tahu. Dengan kehadiran Rasulullah api sirap mati semua ngono kok oleh api unggun diurap duripke meneh. Ya muga-muga anak kita jangan ikut api unggun. Allahumma. Maaf seandainya ada Bapak Polisi, Polres, ini hukum, saya bicara hukum. Mohon maaf Bapak Kapolres, Pak Bupati yang lain. Saya hanya bicara hukum. Jangan sampai anak kita jadi orang kafir. Allahumma amin. Diluruskan. Allahumma wa tawarat busul hawati fi angqat wulidal Mustafa wa haqqal bertubi-tubi. Busul hawati fi kabar gembira dari hawatif. Ngoten swara-swara sing tanpa rupa. Ngoten wa tawat busati fi angqat wulidal Mustafa. Sesungguhnya telah dilahirkan Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dipilih. Ini bertubi-tubi malam kayaknya Rasulullah suara tanpa rupa bertubi-tubi qad wulidal Mustafa wa haqqal ana. Muga-muga panjenengan pikantuk syafaate Kanjeng Nabi kabeh. Sing rawuh kholnya Habib Abdullah ini kabeh-kabeh muga-muga oleh syafaati Rasulullah kabeh. Kula remen sangat maca selawat assalamualaikum ya Nabi salam alaik. Biyen niku pernah kiai-kiai Mekah niku dipanggili oleh kerajaan yang baru. Ditanya satu pertanyaan. Pokoknya jawab nek salah ketok gulune. Bagaimana hukumnya kaifa hukmul istighatsati bil amwat? Bagaimana hukumnya minta pertolongan dengan orang-orang yang telah meninggal? Kaifa hukmul istighatsati bil amwat? Bagaimana hukumnya istighatsah minta pertolongan bil amwat dengan orang-orang yang telah meninggal? Harus siapa? Musyrik, syirkun. Kalau tidak jawab syirkun, penggal gurunya. Kiai-kiai Mekah itu kabeh grogi kabeh. Piye. Akhirnya wis jawab syirkun ora apa-apa penting urip. Ngoten jajal. Jawab syirkun penting napa? Urip. Takoni ulama satu-satu. Katanya Buya Said Muhammad Alawi yang cerita ini. Takoni Syekh datang satu tanya, "Kaifa hukmul istighatsati bil amwat?" Bagaimana hukumnya minta pertolongan dengan orang mati? Syirkun, lolos, kabeh lolos. Ada kiai satu, Syekh Habibullah Singkiti, pemberani. Jadi kaya kiai Madura ngoten wani-wani, masyaallah. Apa meneh Habib Madura pisan, masyaallah, luar biasa. Kiai ne wani meneh Habibe. Diilahi dari majalah. Ngoten. Syekh Bausyidi ini sudah membawa ulas. Coba ini ulas apa? Ulas buku siapa mati kafan, gitu. Bawa kafan. Ketanya oleh rasanya, kaifa hukmul istighatsati bil amwat? Bagaimana hukumnya minta pertolongan dengan orang telah meninggal? Jawab, hadza kafani. Ini bungkus mati saya. Hah? Kok demikian? Jawab, ya. Seandainya saya dimusyrikan, dikafirkan sebab saya mengatakan, jawabnya dulu. Al-istighatsatu bil amwat hukmuha wajibun. Minta pertolongan dengan orang yang telah mati hukumnya wajib. Ngono. Seandainya saya dimusyrikan, kamu sang rojo minimal 1 hari 1 malam musyrik 5 kali. Hah? Indaka dalil? Kamu punya dalil? Jawab, dalilnya kamu baca setiap sholat. Dalilnya kamu baca setiap sholat. Karena setiap orang sholat pasti minta pertolongan dengan orang yang telah mati. Ngono. Iya, mana? Loh, kamu setiap sholat kan baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Betul?
Kira-kira Rasulullah disalami dengar apa enggak? Dengar apa enggak? Jawab apa enggak? Yang kita tunggu jawaban. Karena kalau kita salam Rasulullah supaya selamat, Rasulullah pasti selamat. Tapi yang ditunggu kita kan waalaikumsalam, jawaban dari Rasulullah. Jawaban waalaikumsalam berarti kita minta didoakan Rasulullah yang telah meninggal. Kalau demikian dianggap musyrik di dunia yang Islam siapa? Jadi rajane iya yo aku dhewe iso maca. Ngono. Saya sendiri baca. Aku dimusyikkan. Tapi mas saya hukumat demikian semua gimana? Wis antum selamat yo. Sira urip nang Mesir tak sangoni 5.000 dinar. Oh jajal. Disoko mati malah duit oke jajal. Ning aja urip nang kene, urip nang Mesir. Ngoten niku. Jadi dakwah wani mati ning oleh duit. Alhamdulillah. Ning lillahi ta'ala iki sing lillahi ta'ala niki ora wani-waniane ning luru ridone Gusti maulidan luru ridone Gusti Allah ben oleh syafaate Rasulullah. Ngoten niku Syekh Habibullah Asy-Syinqiti punya murid Syekh Soleh, katanya Syekh Soleh dari Mesir ketika ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tiba-tiba tangan Rasulullah keluar berjabatan sama Syekh Abdullah Syinqiti. Syekh Soleh ikut salaman juga. Dan itu namanya menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berani mati cari ridhone Gusti Allah. Semoga-moga sing hadir ridhone Allah taala kabeh. Habib Atul kita kholi ndongake kula njenengan sedaya muga-muga bubar majlis di ngapura dosane. Bubar majlis ketekan hajate sing duwe sing lanang rung kawin oleh bojo ayu sing salihah, sing wadon oleh lanang ganteng soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Kados namung semanten atur kula bahasa Madura ya ora lancar, belum tahu malah gitu titik-titik bahasa Indonesia kurang lancar. Wong kula wong desa terus desa. Sedaya lepat ngapunten, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Matur nuwun dumateng guru kita Ki Haji Taifur Mawardi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Kedung Sari Purworejo Jawa Tengah yang telah memberikan mau'izah hasanah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadikan manfaat dan barakah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita doakan guru kita Ki Haji Taifur Mawardi, mugi-mugi Allah tansah maringi sehat wal afiyah, Allah maringi panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya sebelum kita tutup dengan doa Maulid, tapi insyaallah selanjutnya kita dengarkan majlis ta'lim dari Habib Muhammad Ridha bin Yahya dari Jakarta. Maka sebelumnya perlu kami sampaikan kepada seluruh para jamaah, karena malam hari ini juga dirangkai dengan acara pengukuhan Satgas Korda Madura sebagai Satgas Pusat, dan juga malam hari ini juga sekaligus memperingati milad Satgas Madura, Satgas Riyadul Jannah Madura. Maka kami di sini mengucapkan mabruk, alfa mabruk untuk Satgas Riyadul Jannah Korda Madura. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. مبروك ألف مبروك عليك مبروك. Mohon Satgas Madura dan Satgas Pusat bisa menaiki panggung. Ada pemberian jaket dari Satgas Pusat kepada Korda Madura, perwakilan dari Korda Madura untuk bisa ke atas panggung. مبروك ألف مبروك عليك مبروك. مبروك ألف مبروك عليك مبروك.
semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk. Selamat ulang tahun Satgas RJ Madura. Selamat ulang tahun Satgas RJ Madura di tahun ke-9. Semoga istiqomah di tahun ke-9. Semoga diridhoinya. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk Satgas Riyadhul Jannah Madura yang malam hari ini ketua sekaligus wakil ketua Satgas Madura juga dikukuhkan sebagai Satgas Riyadhul Jannah Pusat. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini juga dirangkai dengan milad Majlis Anwarul Muhdar. Habib Saleh. Masya Allah yang keempat, Masya Allah, mabruk alfa mabruk untuk Majlis Anwarul Muhdar. Mudah-mudahan semakin tambah istiqomah, tambah barokah, tambah makmur. Mudah-mudahan guru kita Habib Saleh senantiasa diberikan sehat walafiat. Ini ada cindera mata dari kami dari Riyadhul Jannah untuk Al Habib Saleh Alatos, sekaligus untuk guru kita Ki Haji Taifur Mawardi dan juga guru kita Al Habib Muhammad Ridho bin Yahya dari Jakarta. Ini ada cindera mata yaitu jaket kebanggaan Majlis Riyadhul Jannah. Sallu ala Nabi Muhammad.